Oke, halo selamat pagi semuanya. Nah, jadi hari ini kita akan bertemu dalam video ini ya. Jadi hari ini kita akan membahas mengenai jurnal penutup. Nah, untuk jurnal penutup ini adalah langkah terakhir yang harus kalian lakukan ya dalam siklus perusahaan jasa, yaitu membuat jurnal penutup. Nah, bagaimana sih cara membuat jurnal penutup? Nanti akan kita bahas. Oke, sebelum itu kalian harus tahu dulu apa itu jurnal penutup ya. Nah, apa sih itu jurnal penutup? Nah, jurnal penutup itu adalah jurnal yang harus kalian buat ya setiap akhir periode ya. Jadi setiap tutup buku itu kalian harus membuat jurnal penutup ya. Karena jurnal penutup ini fungsinya untuk menutup akun-akun nominal. Jadi akun yang memiliki kode 4 dan 5 ya, berarti pendapatan dan beban itu harus ditutup sehingga di akhir periode ya saldo dari akun nominal itu akan hasilnya sama dengan 0. Oke. Sedangkan akun dengan kode 1, 2, 3 masih tetap ada saldonya, tapi untuk akun nomor 4 ya kode 4 dan 5 itu hasilnya akan 0 setiap akhir periode, sehingga dimulai dari baru lagi pada tahun berikutnya atau periode berikutnya. Nah, jadi apa saja sih akun yang harus kalian lakukan penutupan atau apa saja sih akun yang harus ditutup? Yang pertama adalah akun pendapatan itu harus kalian tutup. Kemudian yang kedua akun beban. Yang ketiga akun laba ataupun rugi. Itu harus kalian tutup juga. Kemudian yang keempat yaitu akun private. Ya, itu harus kalian lakukan penutupan juga. Nah, bagaimana cara penutupan masing-masing akun tersebut? Oke, akan kita bahas di slide berikutnya. Nah, untuk menutup akun pendapatan ya, dokumen yang kalian butuhkan, kalian bisa lihat dari dokumen laporan laba rugi kalian sebenarnya. Atau sebenarnya kalian juga bisa langsung saja ambil dari informasi di neraca lajurnya ya, di bagian kolom laporan laba ruginya itu kan ada juga tuh. Tapi kalau misalnya kalian sudah membuat laporan keuangannya, kita juga bisa pakai ambil dari laporan laba ruginya. Nah, karena yang mau kita tutup itu adalah akun pendapatan ya, maka kita hanya ambil informasi pendapatan saja ya, akun-akun pendapatan saja. Karena itu 3 akun ini harus kita tutup ya, Bagaimana caranya? Caranya seperti ini ya, Jadi ya, normalnya akun pendapatan itu kan di sebelah kredit ya, saldo normalnya itu di sebelah kredit. Maka kalau kita tutup, kita harus tutup di sebelah debit. Maka itu yang semula pendapatan jasa sewa bunganya yang semua normalnya di kredit harus kita tutup di debit ya, Nah, sebagai gantinya apa yang akan muncul di akun kreditnya? Nah, yang di akun kreditnya akan muncul ikhtisar laba rugi. Jadi ada akun baru yang akan muncul, itu adalah ikhtisar laba ruginya di sebelah kredit ya, Jadi caranya akun pendapatan yang semula saldo normalnya di kredit ditutup ke debit ya, Jadi 3-3-nya kamu tuliskan di debit, lalu sebagai gantinya di kredit muncul akun ikhtisar laba rugi. Nah, untuk saldonya, angkanya sesuaikan dengan angka di laporan laba ruginya. Pendapatan jasa berapa? 25.000, sewa 10.000, pendapatan rumah 900. Tinggal dimasukkan lalu dijumlahkan. Ya, untuk ikhtisar laba ruginya itu hasil penjumlahannya. Oke, itu ya cara untuk menutup akun pendapatan. Ya, next. Bagaimana cara menutup akun beban? Ya, sama yang kita butuhkan laporan laba ruginya, tapi kita perhatikan hanya yang ini, ya, yang pada beban-bebannya ini. Oke. Nah, kita lihat. Oke.
Nah, bagaimana cara menutup akun beban? Akun beban normalnya itu kan ada di debit, ya kan? Normalnya ada di debit. Nah, sekarang kita tutup, ya, kita tutup ke bagian kredit. Ya, ditutup ke kredit supaya apa? Supaya nanti kalau kita tutup ke kredit hasilnya kan nol semua nantinya, ya, supaya nanti hasilnya nol nih. Oke. Nah, jadi semua beban gaji, ya, beban sewa 7.500, beban asuransi 12.000, beban perlengkapan 1.800, beban penyusutan 720, beban pajak 1.900, beban iklan 1.800, semua bebannya, ya, semua bebannya kalian tutup di bagian kredit. Jadi harus kebalikannya. Kalau saldo normalnya di debit, maka harus kalian tutup ke kredit. Kalau saldo normalnya di kredit, kalian harus tutup ke debit. Paham ya? Nah, untuk beban, ya, karena sudah ditutup di bagian kredit, maka sebagai gantinya akan muncul akun ikhtisar laba rugi di bagian debit. Ya, ikhtisar laba rugi di bagian debit dengan total, ya, jumlah dari semua beban ini kalian totalkan. Ya, kalian totalkan. Nah, itulah angka yang dimasukkan di dalam ikhtisar laba rugi. Oke. Jangan lupa ini periodenya selalu 31 Desember. Ya, selalu di akhir periode. Oke, 31 Desember. Next, kita lanjut, ya. Itu untuk menutup akun beban. Jadi sekali lagi kalian perhatikan, kalau misalnya ingin menutup akun beban, ya, yang semula di debit, berarti tutupnya di kredit. Itu saja konsepnya, ya. Sama dengan pendapatan tadi, ya. Kalau mau tutup akun pendapatan, ya berarti yang semula saldo normal pendapatan di kredit, ya ditutup ke debit. Nah, sebagai gantinya di kredit muncul ikhtisar laba rugi. Begitu juga dengan yang beban, ya. Oke. Nah, lanjut. Yang ketiga tadi, ya, kalau ingin menutup akun laba. Nah, laba ini bisa kalian peroleh di sini nih. Ya, di laba atau rugi bersihnya. Mungkin kurang kelihatan ya untuk kalian ya. Jadi di sini ada laba atau rugi bersihnya itu sebesar 4.980, ya, 4.980. Nah, jadi di sini karena pendapatannya itu lebih besar dibandingkan bebannya, berarti kita sebut ini adalah laba, ya, untung. Nah, bagaimana cara menutup akun laba? Ya, tadi ikhtisar laba ruginya itu adalah laba atau ruginya. Jadi mesti kita tutup nih, ya, mesti kita tutup. Oke. Ikhtisar laba ruginya kita akan tutup ke modal. Kita akan tutup ke modal. Karena apa? Karena ikhtisar laba ruginya atau laba atau rugi itu kan akan menambah, bisa saja menambah modal. Kalau laba berarti kan dia akan menambah modal, ya enggak? Dia akan menambah modal. Makanya kalau untuk menutup akun laba, jurnal yang akan terjadi adalah ikhtisar laba rugi pada modal. Ya, pada modal. Kenapa? Karena modalnya nanti akan bertambah sebesar 4.980. Nanti ikhtisar laba ruginya sudah ditutup, ya. Jadi ikhtisar laba ruginya akan menjadi 0. Karena apa? Karena sudah dipindahkan ke modal, ya. Jadi intinya kalau ingin menutup akun laba, maka jurnalnya seperti ini, yaitu ikhtisar laba rugi di debit sebesar angka labanya, dan modal lunanya di kredit, karena ini berhubungan dengan metode luna, ya. Modal lunanya di kredit sebesar labanya. Ini kalau laba, ya, ini kalau laba. Kalau laba ikhtisar laba rugi pada modal luna, karena dia akan menambah modal. Kalau modal bertambah kan sebelah kredit, ya kan, masih ingat ya konsepnya, modal bertambah sebelah kredit. Jadi laba akan menambah modal. Nah, pasangan modalnya itu adalah ikhtisar laba rugi untuk menutup akun laba. Next, kalau misalnya ternyata bukan laba tapi ternyata rugi. Nah, kita misalkan di sini kalau pendapatannya 35.900, sedangkan bebannya 45.000, berarti kan bebannya lebih banyak nih. Berarti
kondisi ini kita katakan adalah rugi, makanya ada minusnya. Berarti rugi 9.100. Nah, bagaimana sih cara menutup akun rugi? Nah, caranya adalah modal pada ikhtisar laba rugi. Ya, modal pada ikhtisar laba rugi. Oke, jadi rugi itu kan pasti akan mengurangi modal. Ya, rugi pastinya akan mengurangi modal, sehingga ingat lagi konsepnya, kalau modal berkurang di sebelah mana? Modal berkurang di sebelah debit, ya, sebelah debit. Nah, pasangannya berarti ikhtisar laba rugi sebelah kredit. Saldonya sesuai dengan angka ruginya berapa. Nah, jadi seperti itu. Jadi kalau laba kita ingat konsepnya saja. Kalau modal bertambah di mana? Oh, bertambah di kredit. Laba kan menambah modal. Nah, sebelah kredit. Nah, kalau rugi akan mengurangi modal. Jadi modalnya di sebelah debit, maka ikhtisar laba ruginya di kredit. Jadi seperti itu. Oke, next. Menutup akun laba rugi sudah. Nah, yang terakhir adalah kita juga harus menutup akun preferred. Jadi preferred itu ya di setiap akhir periode itu hasilnya harus sama dengan 0. Ya, harus sama dengan 0. Jadi tidak boleh ada angka lagi di tahun berikutnya. Jadi harus sama dengan 0 ya. Maka preferrednya itu harus ditutup. Nah, preferred itu kamu bisa ambil dari dokumen laporan perubahan ekuitas. Ya, di situ kan ada ya angka preferrednya nih di sini nih. Yaitu sebesar 2.200. Ya, sebesar 2.200. Namun, kalian juga bisa ambil angka preferrednya itu dari neraca lajurnya. Ya, dari neraca lajur. Dari neraca lajur itu kan ada bagian laporan posisi keuangannya, ya kan? Dari laporan posisi keuangannya itu kan ada bagian preferrednya, ya kan? Nah, kalian bisa ambil angkanya dari situ juga. Oke, nah di sini kita lihat bagaimana sih kita membuat jurnal penutup untuk menutup preferred. Caranya adalah seperti ini. Nah, kita ingat kalau preferred itu mengurangi modal. Modal berkurang di sebelah mana? Modal berkurang di sebelah debit. Nah, makanya ya di sebelah debit ada ya modal ini ya di sebelah debit, kemudian pasangannya ya preferrednya ditutup. Ya, preferred itu kan semulanya di mana? Normalnya kan di debit. Ya ditutuplah ke kredit. Jadi, penutup ini istilahnya kita tutup ke akun kebalikannya. Ya, kita tutup ke akun kebalikannya supaya nanti hasil akhirnya itu bisa sama dengan 0. Ya. Nah, preferred ini ya kita tutup yang semula harusnya normalnya di debit, kita tutup ke kredit ya, sedangkan modalnya ya di debit. Maka kalau misalnya ditanya bagaimana sih cara menutup akun preferred? Berarti modal akunnya adalah modal pada preferred sebesar jumlah preferrednya 2.200. Nah, jadi itu ya cara-cara menutup 4 akun tersebut. Oke. Nah, jadi kalau misalnya ya kalian gabungkan dalam satu jurnal, nah hasilnya akan seperti ini. Jadi jangan lupa nama atau identitas perusahaannya kamu tuliskan, kemudian tabelnya tetap kamu tuliskan ya. Jadi kalau misalnya kita ambil kesimpulan. Kalau kita mau menutup akun beban, maka yang terjadi adalah akunnya seperti ini. Ikhtisar laba rugi pada beban. Ya. Kalau kita ingin menutup akun pendapatan, maka ya jurnalnya pendapatan pada ikhtisar laba rugi. Kalau kita ingin menutup laba, nah sementara di sini laba ya, karena apa? Karena kita ambil satu kegiatan perusahaan ini, kebetulan dia laba. Dapat labanya dari mana? Nah, 35.900 kurangi 30.920, maka hasilnya adalah laba 4.980. Nah, kalau laba berarti ikhtisar laba rugi pada modal. Kalau rugi berarti modal pada ikhtisar laba rugi. Jadi kebalikannya, angkanya langsung ambil saja. Kemudian kalau ingin menutup modal,
sorry, bukan modal. Kalau ingin menutup prive, jadi modal pada prive saja, ya. Jadi itu empat akun ini yang perlu kalian perhatikan untuk membuat jurnal penutup. Oke. Nah, kalau misalnya kalian ingin melakukan penutupan dari neraca lajur, kalian tinggal lihat saja ya. Kalau pendapatan ya tinggal lihat di akun pendapatannya di laporan laba rugi kan ada. Nah, yang berwarna kuning ini kalian lakukanlah penutupan ya untuk menutup akun pendapatan. Kalau misalnya mau tutup akun beban ya tinggal kamu cari saja ya. Cari saja yang ada beban-bebannya. Oke, kalau misalnya ternyata ada neraca lajurnya, ya, ada informasi neraca lajurnya, kamu bisa langsung ambil dari situ, ataupun dari laporan keuangan yang sudah dibuat, itu juga bisa, ya, juga bisa kita buat jurnal penutupnya. Oke, nah jadi sekian dulu materi kita. Jadi untuk jurnal penutup sebenarnya tidak terlalu susah, ya, asal kalian tahu saja apa saja yang harus ditutup. Ya, ada 4 akun yang harus kita tutup. Yang pertama pendapatan, yang kedua beban, yang ketiga laba atau rugi, yang keempat adalah prive. Jadi harus kalian perhatikan 4 itu saja. Dan bagaimana cara menutup masing-masing akun tersebut? Nah, itu yang perlu kalian perhatikan caranya. Ya, semoga video ini bermanfaat untuk kalian ya. Jadi kalian sudah bisa memahami bagaimana ya cara membuat jurnal penutup. Jadi ingat fungsi jurnal penutup apa? Kita ingin menutup beberapa akun nominal ya. Jadi maka akun nominal tersebut itu harus sama dengan 0 sehingga dimulai baru lagi ya. Ketika kita mau memulai periode baru lagi, kita mau buka buku lagi di tahun berikutnya, maka akun pendapatan dan beban itu dimulai dari 0 lagi. Begitu juga dengan laba ataupun prive. Oke, sip. Semoga video ini bermanfaat. Kita cukupkan dulu ya materi kita hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya.